Halo, selamat siang guys. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana proses mesin di Jupiter Z1 dan di motor lain juga sama bekerja. Jadi tema pada hari ini bagaimana motor akan menyala 3D dari 3 dimensi dari mesin motor. Jadi ini adalah simulasinya, ada starter kaki, ada kopling, kampas kopling, tapi bedanya di sini nggak ada kampas gandanya. Terus ada piston. Jadi ini adalah simulasi gambaran bagaimana mesin motor bekerja. Jadi semua motor pada umumnya mempunyai starter kaki. Jadi ini adalah gambaran umumnya. Jadi beginilah mesin bekerja. Lihat, ada piston, ada busi, ada klep, ada transmisi juga. Nah, terus bagaimana motor bisa menyala? Di sini ada dua macam. Pertama, ada kickstarter, ada self starter. Jadi kickstarter itu sendiri yaitu starter kaki yang kita kenal dengan engkol, dan di atasnya itu adalah dinamo starter yang self starter. Jadi cara kerjanya gimana? Jadi ketika kita menginjakan kaki kita ke kickstarter, maka gear yang kecil yang ada di kickstarter akan memutar otomatis untuk berpindah untuk memutar gear yang ada di belakang kampas kopling. Jadi ini dia sudah berpindah untuk memutar gear kecil ini untuk memutar gear yang ada di kampas kopling. Jadi ketika motor sudah menyala, dia akan memutar gear ini, kemudian ini juga akan terputar, di kampas ganda. Anggaplah ini adalah kampas ganda. Kemudian kampas ganda akan memutar si crankshaft ini. Kemudian pada saat crankshaft ini terputar, maka terjadi pengapian di dalam sini, di ruang bakar, sehingga motor bisa menyala. Pada saat motor menyala, gear yang ada di starter kembali tadi akan kembali ke tempatnya. Ini kan ada semacam garis di sini. Nah, dia pada saat kita injak, dia akan maju. Pada saat mesin sudah menyala dan dia kembali ke atas, ini akan otomatis kembali ke belakang. Jadi mungkin biasanya teman-teman kalau motor masih menyala, ini dimainin juga nih kayak starter kaki. Jadi sebenarnya itu nggak boleh, karena bisa merusak starter kaki kalian sendiri. Jadi secara gambar umum inilah cara kerjanya. Jadi di sini ada juga kampas kopling. Kalian lihat kampas kopling. Jadi kampas kopling ini berguna untuk menyalurkan tenaga dari crankshaft ini yang sedang berputar ini menuju ke transmisi atau giginya. Nah, ini coba kalian lihat, ini kan belum berputar kan? Nah, ini kan belum berputar karena kampas ini masih belum dimasukkan. Jadi ketika gigi kita masukkan, ini kan akan berpindah. Jadi ini akan menekan, ini akan saling menekan, dan ini akan terhubung semua. Nah, jadi kita lihat lagi starter tangan. Jadi cara kerja starter tangan sendiri itu yaitu ketika kita menekan starter tangan di motor, maka yang terputar adalah dinamo starter. Nah, yang diputar oleh dinamo starter ini adalah dinamo starter, yaitu gear di dalam mesin samping kiri. Jadi mesin samping kiri itu yang di belakang magnet kan ada gear. Jadi itu adalah gear untuk starter tangan. Nah, cara kerjanya juga sama. Dia di gear itu ada namanya one way. Jadi one way itu cuma berputar satu arah. Jadi ketika dia sudah gear starter tangan ini sudah melakukan tugasnya, dia akan berhenti. Secara otomatis gear itu akan berhenti juga karena dia kan one way. Dia cuma bekerja cuma satu arah. Jadi cara kerja one way itu sama seperti di gear sepeda. Jadi kalau gear sepeda kan kalau kita mengayu kan dia pasti jalan mau.
Tapi kalau kita roda ke belakang dia pasti loss. Jadi itu cara kerja one way. Jadi kenapa dia bisa tinggal seperti itu? Nah, di dalam magnet itu sendiri ada namanya apa namanya nih, rollernya. Jadi roller itu bekerja pada saat kita memutar magnet itu, roller itu akan berpindah untuk memutar si gear tadi dan memutar si magnet sehingga bambu itu akan memutar si crankshaft. Jadi ada outer race, ada inner race, ada roller. Jadi begitulah cara kerjanya, sama seperti di gear sepeda. Dia one way, jadi one way itu cuma satu arah saja berputarnya. Ketika di arah lainnya dia tidak berputar, makanya pada saat dia selesai untuk starter dia tidak berputar lagi. Jadi bagaimana cara kerja? Kenapa bisa motor menyala? Jadi motor menyala itu karena adanya busi, juga ada bahan bakar. Jadi fungsi sendiri yaitu untuk mengubah arus listrik 20.000 volt dari koil menjadi bunga api. Dalam kasus ini sendiri, listrik itu datangnya dari stator atau kumparan yang ada di mesin kiri. Coba kita lihat, ini businya. Nah, ini businya ada, seperti kita tahu spark plug itu namanya busi. Jadi di sini ada busi yang akan mengubah voltase dari 20.000 volt yang dari koil itu menjadi bunga api. Nah, bunga api nanti itu akan menjadi ledakan di dalam ruang bakar. Nah, ledakan itu yang mendorong piston untuk ke bawah. Nah, pada saat piston ke bawah, otomatis kan crankshaft ini akan terputar gini. Nah, itu yang menyebabkan motor bisa terputar. Jadi pada saat terputar dia akan kembali lagi ke atas. Kemudian kembalinya itu 4 langkah, 4 kali bolak-balik dia. Jadi 1 kali tenaga naik menjadi ke bawah kan tenaga. Setelah tenaga dia akan membuang, otomatis clap out terbuka. Pada saat dia membuang hasil tadi, kemudian dia menghisap lagi. Kalau ketika dia menghisap, yang terbuka itu ini klep masuk. Klep masuk biasanya masuk bersamaan dengan bahan bakar dan angin. Pada saat klep pada saat klep in terbuka, maka udara dan bahan bakar itu akan masuk dan disedot oleh piston, maka piston akan ke bawah. Pada saat piston sudah ke bawah, piston klep in dan klep out itu akan tertutup, maka saat itulah terjadi kompresi. Kompresi itu adalah di mana piston ini akan naik, kemudian mengkompresikan semua bahan bakar, lalu dibakar sama bus ini sehingga ledakan terjadi dan mendorong piston ke bawah. Nah, seperti itu. Jadi itu sistem kerja 4 langkah. SOHC itu single overhead cylinder. Jadi SOHC itu mesin yang mempunyai cuma 2 klep aja, sama seperti Jupiter Set. Kalau DOHC kan double overhead cylinder, itu biasanya di NX King, di Satria Fu. Tapi kalau Jupiter Set 1 Honda biasanya cuma 2 klep aja, klep buang dan klep masuk aja. Nah, itu gambaran seperti garis besarnya. Kemudian setelah kita jelaskan lagi, kita jelaskan lagi di bagian statornya. Jadi stator ini adalah berisi kumparan-kumparan yang ada di bagian kemagnetan. Jadi ketika kalian buka mesin di bagian kiri, kalian akan menemukan magnet dan kumparan. Kumparan itu gulungan-gulungan tembaga yang terdiri dari beberapa fungsi.
Jadi kumparan ini yang menghasilkan arus listrik. Arus listriknya yang dihasilkan itu tidak besar, cuma 12 volt. Terus yang 12 volt nanti itu akan yang 12 volt nanti itu yang merubahnya menjadi 20.000 volt, itu namanya coil. Kita lihat dulu, ini kan magnet, dia memutari kumparan ini. Jadi seperti di pelajaran IPA di SD, ketika ada magnet yang diputari, ketika ada kumparan yang diputari oleh magnet, maka kumparan itu akan menghasilkan arus listrik. Jadi memang ada, jadi kumparan ini memang ada beberapa fungsinya sih. Kita lihat fungsinya itu ada untuk pengapian, ada untuk lampu, ada untuk pengisian. Coba kita lihat lagi. Nah, ini kan ada kumparan yang lebih besar dari kumparan lainnya. Terus kita lihat ini kumparan kan dekat dengan magnet ini. Kumparan yang besar ini, pengapian ini dekat sama titik api ini. Kemudian stator ini juga yang berfungsi untuk pengisian selama motor digunakan. Jadi bagusnya setiap pagi itu kita memang harus melakukan namanya kasih panas motor. Jadi pemanasan motor itu kita lakukan paling bagusnya menggunakan starter kaki, bukan starter tangan ya. Kalau starter kaki kan kita nggak pakai aki, terus kita harus pakai starter kaki biar pada saat motornya dipanasin, stator ini bisa mengisi aki, jadi aki kita bisa awet. Kalau kita menggunakan starter tangan, otomatis kan yang kita gunakan aki dulu, jadi rawan untuk aki kita cepat lowbat. Kemudian dari kumparan itu yang atur listriknya adalah namanya CDA atau ECU kalau diinjeksi. Jadi dia terhubung sama CDA unit. Di dalam CDA itu ada beberapa komponen. Jadi ketika kita melihat ECU atau CDA, di situ kan ada beberapa fungsi, ada neural, ada pickup coil, ada yang terhubung pickup coil, ada yang terhubung ke pengapian coil, ada untuk kunci, ada untuk coilnya juga. Nah, setelah dari kemagnetan tadi, stator, nah kita menuju ke pickup coil. Jadi pickup coil ini pickup coil ini yang akan memberitahu si CDA atau ECU. Jadi pengertiannya ada pickup coil sendiri itu adalah pickup coil sendiri itu adalah kumparan lilitan yang akan memberikan listrik seperti kerja stator pada umumnya. Ketika tonjolan magnet akan melewati pulsar, maka akan dihubungkan ke CDA. Jadi seperti ini kerjanya. Nah, itu. Situ kan ada kumparan dan magnet. Jadi pada saat si magnet ini berputar, maka stator ini maksudnya pickup coil ini akan mengirim sinyal ke ECU juga, ke ECU atau di CDA. Nah, ketika tonjolan magnet itu akan melewati pulsar yang ini, maka akan dihubungkan ke CDA dengan sistem SCR atau sistem buka tutup. Jadi jika tonjolan melewati pulsar, maka pulsar SCR akan terbuka dan listrik akan terhubung ke coil. Nah, ini coilnya. Kalau di motor kan coil di sebelah kanan yang terhubung ke busi. Nah, coil ini yang kemudian yang merubah dari 12 volt menjadi 20.000 volt. Nah, itu yang menyebabkan kenapa busi bisa
mendapatkan listrik sebesar 20.000 volt. Biasa kan kalau kita buka kabel dari bus itu ada semacam kayak dia listriknya besar banget, itu kalau nyetrum itu waduh gila itu, karena dia 20.000 volt. Yang merubah siapa? Coil. Yang merubah biasanya dari 12 volt menjadi 20.000 volt. Biasanya teknik penggunaan coil juga digunakan sama orang yang suka nyetrum ikan. Jadi dia menggunakan kumparan untuk merubah dari listrik yang kecil 12 volt menjadi listrik yang lebih besar 20.000 volt. Kemudian di sini ada apalagi yang kita menjelaskan. Di sini ada timing chain atau rantai keteng atau rantai apa yang biasa kita lihat, kita tahu. Di sini ada rantai keteng, lihat. Tunggu ya. Nah, di sini kan ada rantai keteng. Jadi rantai keteng ini yang kita tahu adalah timing chain kalau bahasa mekaniknya. Kemudian fungsinya itu untuk mentransfer tenaga dari camshaft, ini camshaft, menuju ke klep. Jadi ini yang membuat klep bisa buka dan tutup dari putaran ini. Jadi kita lihat cara fungsinya ini. Jadi jadi komponen dari rantai kecil ini atau rantai keteng yang kita kenal, biasanya ada komponen namanya lidah apa lagi namanya nih, saya lupa namanya, yang penting lidah. Ini biasa ditindis sama plat apa namanya, saya lupa namanya lagi. Saya lupa namanya apa ya, namanya lagi ini saya lupa. Ini kan lidah, terus yang menindis limbah itu saya lupa namanya. Aduh, kenapa saya bisa lupa namanya? Bukan apa ya namanya, saya lupa lah. Kita lewati saja. Nah, di sini ada counterbalance atau ada juga dibilang crankshaft. Jadi fungsi crankshaft itu adalah poros dari setiap gerakan piston, sehingga fungsi utamanya mengubah gerakan naik turun yang dihasilkan oleh piston dan menjadi gerakan memutar yang nanti akan dialirkan ke transmisi. Jadi ini yang fungsinya ketika piston naik turun, ini yang akan memutar, crankshaft ini akan memutar semua mesin. Jadi ini akan membuat mesin Anda bertambah cepat. Jadi seberapa cepat mesin ini tergantung dari besar piston juga sih. Besar piston juga, terus besar klep, besar pengapian, besar dan lain-lain juga. Jadi ini adalah gambaran secara umum mesin. Oke, saya